Halo, selamat pagi. Pada hari ini saya mau menjelaskan mengenai aplikasi Odoo yang saya install di laptop. Saya ilustrasikan laptop ini bisa saja sebagai cloud-nya, jadi sebagai servernya. Kemudian dua laptop yang berikutnya, yang ini dan yang ini, itu sebagai kliennya. Jadi Odoo yang saya install di sini adalah Odoo versi 11, di mana saya menggunakan aplikasi Odoo open source yang gratis. Jadi yang open source ini nanti running di Python 3, karena setelah Odoo di atas Odoo 10 itu menggunakan Python 3. Kalau di bawah 10 itu masih menggunakan Python 2. Lalu bawaan yang lain, karena ini adalah laptop servernya, jadi saya operating sistemnya adalah Windows. Di sini saya menggunakan Windows 7 dan beberapa aplikasi pendukung yang lain, yaitu Odoo 11 tadi running di Python 3. Ini saya sudah install. Kemudian juga berikutnya ada database-nya menggunakan PostgreSQL. Di sini saya install PostgreSQL 11 dan Node.js. Ya, Node.js ini kita menggunakan Node.js versi berapa nanti ya, kita akan lihat. Bawaan dari Node.js ini ada npm. Oke, kita bisa cek di command line cmd. Oke, nah di sini kita bisa cek Python-nya. Ini Python versi oke. Nah, ini Python versi 3 ya. Oke, nggak mau. Kemudian kita bisa lihat juga Node.js-nya. Node.js versinya nah ini versi 12 ternyata. npm versionnya bisa juga kita lihat di sini. Nah, npm versi 6. Jadi ada Python versi 3, npm versi 6, Node.js-nya versi 12 dan Python-nya versi 11. Oke. Jadi karena ini sudah saya install semua di sini, jadi kita bisa running servernya ini. Kemudian kita running aplikasi Odoo. Pertama-tama kita aktifkan environment-nya dulu.
Oh, kita mesti masuk ke directory di mana Odoo saya bangun. Sorry, Odoo-nya saya masukkan di nah ini kita masukkan di directory Odoo Development. Jadi saya mesti harus masuk ke Odoo Development dulu, directory Odoo Development. Jadi paste ini, nah udah masuk, baru kita lakukan komen. Nah ini activate ini, nah ini sudah masuk ke environment venv karena saya buat running di environment venv ini supaya tidak bentrok dengan environmentnya Python sendiri, karena Odoo ini adalah on top of Python. Dari sini kita bisa running Python Odoo Python, kita konfigur menjadi Odoo konfigurasi yang kita inginkan. Nah, oke. Nah, dari sini dia akan bisa running. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai running. Nah, ini dia running di Benny Dewanto, dan nah ini kita lihat bisa bahwa beberapa add-on ini lagi diaktifkan. Nah, servernya lagi aktif, dia lagi running sekarang. Dia ngambil dari konfigurasi odoo.conf. Jadi nanti kita aksesnya menuju ke localhost dengan port 5438062. Nah, localhost yang dimaksud di sini adalah port 5432 adalah punyaannya Odoo. Sementara yang untuk user kita bisa login ke localhost 8069 atau IP address dari server atau HP saya ini sendiri. Nah, HP saya sendiri ini sekarang kan connect ke WiFi NetCity, nggak tahu ini NetCity ini kita bisa cek juga IP-nya ada di mana. IP address-nya itu kita bisa cek di sini. Dia running di 192.168.0.118. Oke. Nah, ini bisa kita coba tes.
Ini wifi-nya masih ada problem untuk connect, tapi sebetulnya ini tidak ada pengaruh dengan wifi bila mana kita nggak mencoba nanti menghubungkan dengan klien ya. Oke. Oke, kita tes ini di localhost. Nah, yang ini. Nah, ini udah jalan. Ya, audionya sudah jalan. Kita bisa cek di sini. Ini juga sebetulnya bisa nah, bahwa ada satu orang running di sini. Jadi ini kita masuk menggunakan email, saya masukkan itu admin, passwordnya juga kita masukkan. Nah, masuk. Nah, ini sudah kita masuk ke Odoo. Nah, ini adalah Odoo add-on-nya, aplikasi-aplikasinya yang ada. Terus kemudian saya sudah menginstal beberapa aplikasi. Ya, di sini kita lihat ada aplikasi CRM, kemudian sales, dan juga invoicing untuk accountingnya. Ya. Terus kemudian ini masih ada trouble di internetnya ini. Kita coba disconnect, kemudian connect lagi. Connect di Arif Handini. Ya. Oke. Kita lihat IP-nya. IP config-nya apakah masih sama? Oke, masih sama di 192.168. Oke, maka ini kita bisa tes di sini. Kita bisa tes di sini. Ya.
kemudian kita masuk 192 168 0 1 18 80 tadi 8069. Nah, ini. Nah, ya kan? Karena saya pakai user lain, jadi user saya adalah katakanlah DA Dewanto, saya email saya sebagai user, saya masukkan login password saya. Oke. Ya, jadi udah running di jalan. Nah, ini adalah saya sebagai user, ya, company-nya adalah katakanlah Arifan Dini. Kemudian saya bisa cek kontak siapa aja yang ada di perusahaan Arifan Dini itu. Ya, ini saya create-kan beberapa apa itu namanya database. Ya, sama juga dengan yang di sini. Ini tadi juga sama, tapi bedanya karena ini adalah yang di servernya, yang bisa menentukan aplikasi mana aja yang nanti saya mau install. Sementara di user saya set tidak punya kapabilitas settingannya untuk mengeset sampai ke level aplikasi. Dia hanya bisa untuk menambahkan user, ya, kemudian company-nya mana aja, terus kemudian aplikasi yang nanti di running di server ini, misalkan CRM, kemudian sales, invoice. Jadi kalau yang terkait dengan user yang saya create-kan, itu user itu akan bisa punya kapabilitas untuk aplikasi-aplikasi apa aja yang sedang di running-kan di sini. Ya, saya rasa itu cukup. Sekian dulu. Terima kasih.